Apakah mantan karyawan masih bisa menuntut hak PHK sepihak karena kejadian COVID yang lalu? Sedangkan saat ini perusahaan bangkit lagi dengan jumlah karyawan yang terpilih saja. Nah, ini yang menarik nih. Ya. Jadi, ini sangat bergantung kepada cara mem-PHK pada saat COVID yang lalu. Proses PHK-nya, putusan PHK-nya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, apa enggak? Kalau dia nggak mengikuti aturan itu, terus nggak ada PB, ataupun kalau ada PB itu nggak didaftarkan, atau PHK-nya mungkin cuma main usir saja dan sebagainya, itu sangat terbuka kemungkinan. Sangat terbuka kemungkinan untuk tuntutan dari karyawan, ya. Apalagi karyawan melihat faktanya saat ini perusahaan sudah bangkit lagi dengan jumlah karyawan yang terpilih saja, atau bahkan lebih buruk lagi dia merekrut karyawan baru. Ya. Ini yang pada saat sekitar 2020-2021 di berbagai KIR atau berbagai acara yang lain, saya selalu sampaikan pada saat ada yang bertanya bagaimana pandanganmu, Denny, terhadap kondisi hubungan industrial setelah COVID. Waktu itu saya sampaikan, yang saya khawatirkan setelah COVID yang muncul adalah masalah. Karena akan semakin banyak karyawan yang mengajukan gugatan-gugatan atau menjadikan atau menjalankan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebagai akibat tindakan-tindakan yang mereka terima pada saat COVID itu melanggar perundangan. Nah, satu hal yang harus kita pahami, pada saat COVID kemarin, pemerintah sama sekali tidak pernah memberikan izin untuk PHK sembarangan. Enggak ada. Ya, pemerintah tetap dalam berbagai surat edaran maupun keputusannya maupun siaran persnya, pemerintah itu tetap mendasarkan keputusan PHK yang dilakukan oleh perusahaan harus mengikuti perundangan yang berlaku. Bahkan saya ingat benar waktu Ibu Menteri, kalau nggak salah waktu itu, si Ibu Menteri Tenaga Kerja menyampaikan tentang kemungkinan pengurangan upah. Ada yang beliau sampaikan juga pengurangan upah. Bahkan waktu itu kalau nggak salah dia buat surat edaran Menteri kalau nggak salah, ya, tentang penurunan upah, penyesuaian upah. Ada kalimat yang menarik yang tetap menjadi dasar adalah mendapatkan kesepakatan dengan dengan karyawan yang bersangkutan atau serikat pekerja. Jadi pengurangan upah harus berdasarkan kesepakatan. Dapat dilakukan, dapat tuh berarti boleh iya boleh enggak, dan berarti kumulatif nih, harus berdasarkan kesepakatan. Jadi harus sepakat. Sedangkan kita juga sama-sama tahu yang terjadi di lapangan, banyak yang sepakat atau banyak yang nggak sepakat, atau jangan-jangan banyak yang dipaksa atau sepihak. Ini yang ditulisnya sepihak, itu langsung main potong upah sepihak, dibuat pengumuman langsung dipotong, atau bahkan nggak dibuat pengumuman, tiba-tiba upahnya langsung dipotong atau nggak dibayarkan. Ya, demikian juga PHK-nya. Banyak oknum pengusaha pada saat itu berpikir bahwa melakukan PHK pada saat COVID itu gratis, nggak perlu bayar pesangon, maka mereka berbondong-bondong melakukan PHK. Yang banyak itu secara diam-diam, karena kasusnya yang muncul di Snaker tidak sebanyak faktanya di lapangan. Ya, jadi yang banyak itu diam-diam. Nah, si karyawan juga nggak banyak yang mengajukan pada saat itu ke pemerintah, ke Disnaker dalam hal ini. Lebih banyak karena pada saat COVID berlangsung, kan kegiatan fisik kan agak susah ya, perjalanan atau datang ke Disnaker dan sebagainya, datang ke kantor pemerintah itu kan susah. Sehingga mereka terkendala oleh waktu tadi itu, oleh lokasi tadi. Karena harus melakukan kegiatan kehadiran bersifat fisik, datang lapor dan sebagainya, mereka kesulitan di sana. Atau pada saat disuruh online mereka nggak tahu caranya dan sebagainya, teknologinya mereka tidak cukup mampu, tidak menguasai dan sebagainya. Ya, sehingga mereka memilih untuk diam dulu.
Ada sebagian karyawan yang dipotong upahnya, mereka diam saja bukan karena mereka terima, tapi karena mereka penuh dengan kekhawatiran. Waduh, ini udah bagus lah aku dipotong daripada nanti aku di PHK. Ada tetanggaku yang di PHK, akhirnya dia udah benar-benar nggak bisa kerja dan sebagainya. Nah, jadi ketakutan-ketakutan itu yang mereka yang menjadi alasan mereka untuk diam. Tapi pada saat COVID sudah selesai, barulah mereka mulai berhitung. Ya, sebagian karyawan mulai berhitung dan mereka mulai mengajukan gugatan-gugatan itu. Maka kembali kepada bagaimana perusahaan melakukan PHK pada saat itu. Kalau PHK yang dilakukan pada saat COVID itu adalah PHK yang salah, tidak sesuai sama peraturan perundangan, maka sangat besar kemungkinannya keputusan-keputusan PHK tersebut akan digugat kembali setelah COVID selesai. Ya, begitu ya Bapak Ibu yang bertanya.